Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Kata merdeka adalah kata yang indah untuk didengar setiap orang. Mereka semua ingin menikmati kemerdekaan, karena kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang dan tidak ada seorang pun atau bangsa yang rela diperbudak oleh orang lain atau dijajah oleh bangsa lain. Tetapi dari semua macam perbudakan di dunia ini, tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Yang menjadi pertanyaan adalah, begitu dahsyatkah perbudakan dosa itu? Benar. Perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menerima hukuman maut selama-lamanya. Akan tetapi melalui renungan ini, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, kita diingatkan bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa, yaitu melalui roh Allah yang memberikan hidup dan memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Saudara-saudara yang terkasih, nas hari ini memberikan kita beberapa pelajaran bahwa dengan kehadiran roh Allah akan memberikan kemerdekaan bagi kita. Seperti yang pertama, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kita tahu sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Perbudakan di dunia ini hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan mungkin yang paling parah diakhiri dengan kematian daging. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di neraka atau mendapatkan hukuman dalam api yang tidak pernah padam untuk selama-lamanya. Namun melalui roh Allah yang dianugerahkan kepada kita melalui karya Roh Kudus, melalui karya keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, melainkan kita bisa melalui kehendak Allah melawan dosa dan tentunya dituntun oleh roh Allah. Nah, yang kedua, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari penghukuman dosa. Apa itu? Yaitu kematian kekal. Itu adalah penderitaan di neraka untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Namun kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan barang siapa percaya akan diselamatkan. Dan dengan tegas Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
Nah, yang ketiga, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari ketakutan, dari kekhawatiran. Betapa banyaknya orang yang diperbudak oleh rasa takut. Bahkan separuh dari manusia di dunia ini takut akan persoalan-persoalan hidup. Memang siapakah orang yang tidak takut akan persoalan hidup atau pergumulan hidup atau bahkan kematian? Contoh, saat ini kita sudah mulai memasuki new normal atau tatanan hidup baru. Banyak yang takut, banyak yang khawatir. Kalau tidak ada lagi PSBB, mungkin akan meningkat orang-orang yang positif dikarenakan virus corona. Secara manusiawi pasti akan timbul rasa takut. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Allah, ketakutan bukanlah rasa kita dan panik bukanlah cara kita. Hanya orang yang telah percaya kepada Tuhan atau telah diselamatkan tidak takut akan pergumulan hidup karena dia tahu ada Roh Allah yang melindungi dan menyertai, bahkan memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Misalkan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mengerti untuk melakukan protokol-protokol kesehatan sehingga kita tidak lagi terjangkit oleh virus-virus yang mengganggu kesehatan kita, termasuk virus corona. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui surat Rasul Paulus ini kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita dan sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari hukuman maut, dan dari rasa takut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami pada saat ini bisa mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Roh-Mu Tuhan telah menganugerahkan kami kemerdekaan yang bebas dari perbudakan dosa, bebas dari hukuman maut, dan bebas dari kekhawatiran. Oleh sebab itu, tuntun kami selalu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang yang merdeka dan memerdekakan sesama kami, sehingga hidup kami pun penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di tengah-tengah aktivitas dan pelayanan kami pada saat ini. Ampuni dosa kami. Inilah doa permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berseru